Halo Sobat Lingkungan, salam lestari. Perkenalkan, nama saya Syahbani Abdullah Amir, HSE Koordinator di Central System Consulting. Yang dimaksud dengan lingkungan hidup, secara mendasar lingkungan itu bisa diartikan sebagai segala sesuatu di luar materi yang mempengaruhi materi itu sendiri atau dipengaruhi oleh materi. Katakanlah saya ini sebagai materi, maka segala sesuatu di luar saya, baik yang mempengaruhi saya ataupun dipengaruhi oleh saya, itu disebut sebagai lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup itu diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan berkehidupan, kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lainnya. Jika kita melihat dari definisi tersebut, ada yang menyimpulkan bahwa lingkungan hidup itu adalah interaksi antara faktor abiotik, biotik, dan culture, di mana satu dan lainnya saling mempengaruhi. Abiotik, katakanlah contohnya adalah air, udara, dan tanah. Biotik itu flora, fauna. Yang terakhir yaitu culture atau perilaku manusia, di mana ini yang dalam pengelolaan lingkungan hidup menjadi faktor utama yang harus dikendalikan oleh kita semuanya, agar di dalam kita melakukan kegiatan betul-betul tidak berdampak buruk terhadap lingkungan hidup. Ada hal-hal yang seringkali secara mendasar harus kita pertimbangkan. Itu seringkali banyak dari kita menyampaikan bahwa ayo lestarikan lingkungan hidup, ayo kita selamatkan lingkungan hidup gitu kan, ayo kita ciptakan lingkungan yang lestari. Sebetulnya secara mendasar yang harus kita lestarikan itu adalah fungsi lingkungan hidupnya. Fungsi lingkungan hidup itu artinya ada suatu area atau suatu ekosistem, boleh nggak kita memanfaatkan? Secara prinsip boleh-boleh saja. Namun ketika kita memanfaatkan atau kita membuat kegiatan di area tersebut, kita harus mempertimbangkan fungsi-fungsi dari area tersebut yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Misalnya ada daerah yang tadinya adalah persawahan, kita fungsikan sebagai perumahan misalnya. Tadinya area tersebut digunakan untuk tangkapan air dan lain sebagainya. Maka ketika kita melakukan kegiatan dari aktivitas kita, kita harus tetap menjaga fungsi dari area tersebut. Itu namanya melestarikan fungsi lingkungan hidup. Ketika konteksnya kita melestarikan lingkungan hidupnya, maka kita tidak membuat perlakuan apapun terhadap area tersebut. Manusia ini makhluk yang memiliki nilai toleransi. Sebetulnya bukan hanya manusia, makhluk hidup apapun itu pasti memiliki nilai toleransi. Dan lingkungan memiliki namanya daya dukung. Daya dukung itu adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia. Seberapa mendukungnya air untuk kehidupan manusia, seberapa mendukungnya udara untuk kehidupan manusia, dan lain sebagainya. Tadi saya menyebutkan bahwa manusia itu memiliki nilai toleransi. Kadar udara berapa yang bisa saya hirup, kadar air berapa yang bisa saya konsumsi untuk bisa bertahan hidup. Nah, ketika lingkungan sudah tidak memiliki daya dukung tersebut atau kadar-kadarnya sudah melebihi ambang batas, maka akan menjadi pengaruh buruk untuk kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, yang bisa jadi menyebabkan kepunahan semuanya. Ya pastinya kita semua manusia yang memiliki akal harus melindungi lingkungan. Pastinya kita semua, entah sebagai individu ataupun sebagai kelompok ataupun sebagai pelaku usaha, ya semua harus peduli terhadap lingkungan hidup, peduli terhadap fungsi-fungsi lingkungan hidup yang akan menunjang kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Bagaimana caranya kita bisa peduli terhadap area yang memiliki resapan air hujan agar bisa meresapkan air hujan, sehingga ketika musim kemarau kita bisa memanfaatkan airnya. Gimana caranya kita peduli terhadap area-area yang menghasilkan oksigen sehingga kita tidak kekurangan oksigen. Jadi kita semua harus peduli terhadap lingkungan hidup. Ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang ada di Indonesia. Yang pertama itu adalah mindset, cara pandang kita terhadap lingkungan hidup. Meskipun saat ini trennya sudah cukup positif, sudah banyak masyarakat, anak-anak muda, Gen Z yang sudah mulai peduli terhadap lingkungan hidup. Namun
Di sisi yang lain juga masih banyak masyarakat yang belum memandang lingkungan hidup itu sebagai salah satu unsur penting di dalam kehidupan kita semuanya. Masih banyak masyarakat yang buang sampah sembarangan, masih banyak masyarakat yang membuka lahan secara arogan dan lain sebagainya, yang mereka belum peduli terhadap lingkungan hidup. Perlu menjadi PR kita semuanya bahwa masih sebagian masyarakat masih belum peduli terhadap lingkungan hidup. Itu yang pertama. Yang kedua adalah culture atau budaya. Meskipun tadi mindset itu akan membentuk suatu budaya. Budaya ini akan menjadi sesuatu hal yang cukup sulit dirubah di masyarakat kita, dari yang selama ini kurang peduli terhadap lingkungan mengarah kepada budaya yang mulai peduli terhadap lingkungan. Meskipun ada juga budaya-budaya masyarakat yang memang dari dulu menjaga lingkungan hidup, tapi ada pergeseran budaya yang justru malah merusak lingkungan hidup. Itu yang kedua. Yang ketiga, penegakan hukum. Penegakan hukum, meskipun saat ini pemerintah juga trennya sudah cukup meningkat terkait dengan penegakan hukum terkait pelanggaran-pelanggaran lingkungan, tapi masih banyak PR juga di lapangan. Masih ada perusahaan-perusahaan yang mungkin belum memiliki dokumen lingkungan hidup, masih buang limbah sembarangan. Nah, ini menjadi PR yang ada di Indonesia terkait dengan penegakan lingkungan hidup. Itu tantangan yang harus ada solusi untuk bisa menyelesaikan itu semuanya. Isu lingkungan hidup yang saat ini sedang ramai baik secara nasional ataupun global masih berbicara tentang climate change atau perubahan iklim, di mana saat ini kita bisa merasakan antara 10 tahun yang lalu atau mungkin 20 tahun yang lalu dengan kondisi saat ini dirasa saat ini lebih panas. Itu karena ada peningkatan suhu bumi yang disebabkan karena meningkatnya gas rumah kaca di atmosfer. Maka atas hal tersebut, dunia yang diwakili oleh berbagai negara melakukan suatu kesepakatan yang disebut dengan Paris Agreement untuk membuat suatu kesepakatan di tahun 2050 kita itu mencapai net zero. Ini menjadi kebijakan di hampir semua negara termasuk di Indonesia. Maka Indonesia itu menerbitkan Perpres tahun 98 tahun 2021, di mana di dalam peraturan tersebut kita menyepakati untuk bisa mencapai target penurunan karbon atau CO2 di tahun 2030 yaitu 29% jika dikelola oleh pemerintah sendiri, atau jika dikerjasamakan dengan internasional itu targetnya itu 41% di tahun 2030, yang nanti harapannya di tahun 2050 atau 60 itu bisa sampai penurunannya antara 80 sampai 100%. Yang harus dilakukan oleh masyarakat, pastinya kita semua harus mendukung program-program pemerintah yang berkaitan dengan net zero. Itu baik yang inisiatifnya dari pemerintah ataupun inisiatif-inisiatif lain terhadap pencapaian net zero tersebut. Namun masyarakat bisa berpartisipasi secara individu ataupun kelompok dengan melakukan misalnya penanaman pohon, atau mengurangi pelepasan karbon, atau ya saat ini sedang ramai misalnya migrasi dari kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik, itu juga bagian dari pencapaian net zero. Terkait dengan penanaman pohon misalnya, kayak kami di Central System ini mencoba mulai meningkatkan atau membantu penanaman pohon mangrove di Muara Gembong, karena mangrove itu merupakan pohon dan ekosistemnya merupakan penyerap karbon dan penyimpan karbon yang terbaik, sehingga kami saat ini di Central System fokus terhadap penanaman mangrove. Masyarakat secara luas ataupun siapapun pihaknya bisa berpartisipasi dalam penanaman mangrove tersebut, entah mau secara individu ataupun ikut kelompok-kelompok movement yang lainnya. Sebagai pelaku usaha ya pastinya harus mendukung program-program yang dikeluarkan dari pemerintah. Di dalam Perpres atau Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 terkait dengan net zero, di sana juga menyatakan bahwa program atau pelaksanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ini harus dilakukan salah satunya oleh pelaku usaha. Jadi pelaku usaha harus mulai mengidentifikasi dan menghitung berapa karbon yang dikeluarkan dari kegiatan operasionalnya,
selanjutnya menetapkan target untuk penurunan, membuat program penurunannya, dan melakukan offset atau penyeimbangan ketika ada target yang tidak tercapai. Pastinya perlu ada penyesuaian target dengan yang diprogramkan oleh pemerintah. Itu yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Yang harus dilakukan oleh pemerintah, ini perlu sosialisasi yang lebih dari pemerintah terhadap pelaku usaha, terhadap masyarakat, sehingga net zero ini bukan hanya semacam jargon, namun sebagai nilai-nilai yang memang harus dipertimbangkan dalam semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga masyarakat dan pelaku usaha pun akan merasakan bahwa ada hal-hal yang perlu butuh kontribusi dari masyarakat dan pelaku usaha untuk mencapai program-program tersebut, sehingga kita akan mencapai di kondisi net zero atau karbon netral yang akan mendukung keberlanjutan kehidupan manusia. Karena yang pastinya kita semua yang harus menjaga lingkungan hidup kita, dari kita dan untuk kita semuanya, dan pastinya jangan sampai kita mewariskan kondisi lingkungan yang tidak baik untuk anak dan cucu kita nanti. Itu menjadi beban moral untuk kita semuanya. Oke, sobat lingkungan, itu sedikit penjelasan lingkungan hidup dari saya. Semoga memberikan manfaat untuk kita semuanya dan pastinya untuk perbaikan lingkungan hidup yang ada di Indonesia ataupun secara global. Dari saya sekian, salam lestari.